Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Apa ini? Curang ini maksudnya, hati-hati. Aduh. Kalau kita nggak hati-hati ini sudah celaka ini. Aduh. Sini. Makanya hati-hati. Habis juga hati-hati kok malah. Ya. Hati-hati Mo. Aduh. Licin. Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Astagfirullah. Bocah suruh hati-hati bocah. Ke sini. Iya ya, tenang aja, nggak apa-apa. Harus semangat. Semangat. Aduh. Ayo Mo, naik Mo. Ayo Mo. Aduh. Ya. Ini ya gonya ya. Wah, ini dulu. Oh, bener nih. Wah, ini gonya ini maksud. Aduh. Kita dulu, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Langsung hujan. Hujan. Ya sini. Wow. Jeruk banget tuh ke bawah tuh. Ke bawah sana. Aduh. Waduh, wah kan, ke bawah kan. Sini. Alhamdulillah. Iya. Hah? Itu orang. Astagfirullahaladzim. Dia pada tadi. Dia dari luar, mungkin di sini mungkin tuh. Iya. Dia jaga pintu. Cuma tadi kita nggak melihat. Tadi dulu, Mbah. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Maaf. Kami mohon izin, Mbah. Izin masuk sini boleh, Mbah? Maaf. Punten. Mbah. Mau dibawa kemana Mbah. ini? Maaf, punten. Tadi saya sudah sempat izin maksudnya. Jadi kami mohon maaf nih, Bang. Bukan maksudnya apa-apa, tapi tadi kayak gak melihat ada jenengan. Hingga. Hah? Kamu tadi lihat ya? Dia terbang ke sana, ke depan sana. Berarti bukan orang. Tadi dulu, dia terbang ke sini loh. Punten. Assalamualaikum. Wah, dia benar-benar terbang loh tadi loh. Ya ampun. Baik. Di awal pintu kita sudah disambut penjaga goanya. Apakah dia mengizinkan kita atau tidak nggak tahu. Maksudnya tadi saya baru sempat izin, tapi dia tuh nggak begitu respon. Udahlah, kita naik atas yuk. Assalamualaikum.
Punten. Kula nuwun. Mbah. Punten. Mbah. Baik. Ah. Bikin kaget Ah. malu aja nih ya. Tenang dulu. Kita jangan terlalu reaktif, kita jangan terlalu terfokus kepada sosok tadi. Biarkan kita mungkin itu sebuah petunjuk supaya kita mengikutinya mungkin. Yuk kita ikuti saja pelan-pelan. Assalamualaikum. Kula nuwun. Mbah. Tuh, dalam banget kan? Apakah kita sanggup untuk menyusuri ini? Emang dalam banget tuh. Hah? Insya Allah kita sanggup, Kang. Sanggup ya? Ya. Harus semangat. Semangat pokoknya. Semangat yuk. Assalamualaikum. Aduh. Kecetit ya malah ya. Aduh. Aduh. Pokoknya dalam banget maksudnya loh. Apa, Kang? Itu belakangnya. Tuh. Stop. Itu kan. Iya itu. Masa sih? Masa? Astagfirullah jabang bayi. Aduh, dulu. Coba dicek, Kang. Potongan jeruk. Ini Bu. Sekian lama. Ini kayak Wiro Sableng. Wadah. Tadi dulu. Aneh-aneh saja nih bocah. Punten Mas. Mas. Ini orang kan? Saya Ada jempolnya enggak. ini. Ini orang biasa. Punten, maaf. Bila ganggu panjenengan. Kami di sini lagi dalam perjalanan ini lagi ambil gambar, syuting. Mohon maaf bila ganggu panjenengan. Maaf punten sekali. Mohon jangan marah. Lah. Ini ada yang ngomong, Mbah. Aduh. Mbah. Jangan-jangan. Maaf. Itu gurunya. Apa sih? Zaman sekarang masih adanya kan di film-film. Iya. Maaf, ini siapa namanya? Gini. Mohon maaf. Bukan maksudnya apa-apa. Kami di sini tuh lagi bener-bener lagi bikin film. Mohon maaf sekali. Kok dia diem-diem Bu Haji? Aduh. Orang atau bukan? Mau dia apa ini ya? Apa bintang film di sini gitu? Lagi main Iya. film mungkin? Wah, salah alamat kita ini ya. Gini aja. Dia tuh nggak respon kalimat yang kita lontarkan. Ya gimana lagi? Apa kita pulang aja? Jayulah. Yuk pulang aja yuk. Iyalah, pulang. Pulang ya. Punten. Wih. Tuh kan. Mau pulang malah dia hilang. Bentang film bisa hilang ini ya. Iya. Gini aja. Mungkin ada maksud di balik semua ini ya. Mengapa ketika kita mau pulang, mau melepaskan malah justru dia hilang? Gimana? Kita lanjut nggak? Wah, langsung kayak di Jon. Iya. Tapi aku penasaran loh. Biasanya ada di TV-TV ini tadi loh. Aduh. Lu aja nih ya. Tadi hilangnya kemana? Hilangnya ke sana apa ke sana tadi hilangnya? Mabur, Kang. Berarti ke sana. Kayaknya. Udah yuk balik lagi aja yuk. Balik lagi aja. Walah, tempatnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah. Assalamualaikum. Wih, senter saya. Kok senternya kayak Punten. Ada orang di sini. Gini. Nggak masuk akal ya. Ini orangnya orang biasa saja, masih muda tadi loh. Kalau misalnya hilang nggak mungkin. Udah yuk. Punten. Nih, kayak emas lagi nih. Dinding-dindingnya ya emas semuanya nih. Apakah kita di istana emas lagi gini? jangan-jangan iya bener, Kang. Ya kan? Istana emas, Kang. Wah. Banyak iya ya, tempatnya aneh banget ini. Makanya orang-orang tuh menyuruh kita ke sini makanya. Udahlah yuk. Katanya tempat cari togel ini ya.
Jadi bervariatif sih di sini, ada yang cari gitu segala macam, makanya kita kaji aja. Tadi kok aneh ya? Itu yang di atas itu apa, Kang? Hah? Kayak payung apa ya? Ini? Mm-mm. Alah, Yono lu aja nih. Ini tergantung imajinasimu mau gambar apa nih ya. Iya. Gambar payung, gambar uang, gambar apa saja bisa. Sama yang itu tuh di belakang Kang Tato itu ya. Ini, Nah, itu apa maksudnya? inilah sebuah mahakarya semesta ya. Dengan demikian adanya, ada seperti bunga ya, sebuah erang-erang, sebuah petunjuk untuk hati kita selalu berbunga-bunga, untuk selalu menanamkan rasa bahagia terhadap sesama. Itu ya, amalan yang paling utama itu. Apa tadi? Menanamkan rasa bahagia, nggak usah gembrungsung terus. Yuk. Yono, lu aja nih ya. Iya. Wah, bilang aja takut ini ya. Wah, aku merinding mau. Wah, Yono merinding. Alah, nggak usah halu-haluan, biasa saja. Yuk lah. Udah kumisan masih halu aja. Punten. Assalamualaikum. Nuwun. Mbah. Mbah. Itu loh. Ya Allah, astagfirullah. Ngapunten, Mbah. Maaf, jalinan lagi ya, Mbah ya. Jalinan lagi, tenang dulu. Kita mau bicara dulu maksudnya. Iya, supaya kita nggak terombang-ambing terus. Maaf. Mbah, gini. Kami betul-betul mohon maaf bila memang kedatangan kami membuat tidak nyaman panjenengan, ya. Jadi kami betul-betul berniat dan terdorong hati ini untuk mendatangi goa ini pada hari ini. Mohon, disambut dengan baik, Mbah. Kami tujuannya baik, bukan untuk apa-apa. Iya, heeh, nggih. Oh, maksudnya dia menggiring kita untuk masuk lebih dalam katanya. Katanya mau menunjukkan sesuatu. Udah yuk, berarti Ada yang menunjukkan ke sini sesuatu. mungkin. Dalam banget ke sana tuh. Ada ruangan khusus ke sana. Jangan masuk, Kang. Woi, nanti hilang, Kang. Waduh, ya Allah. Sini. Sebentar dulu, kita udah ditunggu nih. Tuh. Coba lihat. Itu. Tuh, kamu di kamera kelihatan nggak? Coba kamera. Oke. Baik. Assalamualaikum. Punten, Mbah semuanya. Kami mohon maaf bila ganggu panjenengan. Punten, ini orang bukan? Maaf. Kok diem baik? Mungkin saatnya kita maksudnya untuk bisa menyelaraskannya, pikiran, perasaan, dan emosi kita seimbangkan, dan mudah-mudahan bisa terhubung langsung sinyalnya radar kita kepada mereka itu. Yuk kita pancarkan yang indah-indah aja. Jangan terlalu memancarkan rasa khawatir. Yuk. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Baik. Mari kita sambungkan lagi. Tenangkan batin kita, perasaan kita. Dan aktifkan seluruh indera yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sehingga tersambung satu frekuensi kepada mereka ini, kepada beliau ini yang sebagai pemimpinnya mungkin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kami mohon maaf, Mbah. Tepangaken perkenalkan nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Iya. Nggih. Dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Mamat dan juga ada Bang Yono. Maksud kedatangan kami ke sini, ini dalam perjalanan tadabur alam. Tadabur diri melalui alam, mempelajari semua apa yang dialami dan yang diperlihatkan dari semesta ini. Termasuk alhamdulillah bisa bertemu panjenengan di sini. Nggih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Mbah ini siapa? Apakah
betul yang disampaikan orang-orang itu tentang Mbah ini. Jadi Mbah memang tinggal di sini. Baik, begini Mbah, saya mendengar orang-orang sih tentang panjenengan. Oh, iya, 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 nggak apa-apa Mbah. Justru ini bisa menjadi kajian kami. Nggak apa-apa, kalau diizinkan saya ingin mendengar ceritanya Mbah. Nggih, heeh. Oh, berarti ini belum lama di sini, eee, iya, baik. Ini teman-teman, eee, Mbah ini, Mbah Joyo namanya, tinggal di dalam gua ini memang, dia memberikan arahan kepada orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat pikirannya gitu maksudnya. Termasuk kedua orang ini adalah orang-orang yang tersesat. Tersesat dan nyaman dalam algoritmanya yang seperti itu, tidak mengikuti aliran semesta. Eee, Dia dalam penggemblengan Mbah ini, tetapi sampai saat ini belum mudeng juga, belum paham. Eee, dan menurut dari cerita yang saya dengarkan tadi, dia tuh terekam memori dari kecil hingga dewasa sehingga membentuk dirinya seperti ini. Terjebak dalam rasa itu. Karena, memang setelah digali oleh Mbah Joyo, dia tuh terprogram dari didikan orang tuanya, dari lingkungannya, ya, sehingga membuat dia seperti ini. Diakui dulu tuh orang tuanya galak, ya, sehingga kepribadiannya itu selalu seperti itu. Dia galak, ya, dia pun galak, dia pun mudah marah, sedikit-dikit marah-marah gitu maksudnya, meskipun tidak ada masalah, marah-marah. Sehingga rezekinya pun susah, usahanya pun susah. Karena apa? Tadi, nyaman dalam marah-marah, akhirnya rezekinya kebakar. Rezeki kebakar oleh api amarah. Nah, sedangkan di sini dia sedang mendidik dirinya, menggembleng dirinya sendiri, diarahkan oleh Mbah Joyo untuk dibentuk lagi seperti lahir kembali. Tapi saat ini tuh di antara itu kayak, eee, seperti ke dalam kisah film Wiro Sableng itu Mbah, maaf. Ini apa, salah satu program dirinya seperti itu atau gimana? Heeh. Oh iya masuk akal. Dia seperti Wiro Sableng. Pada masa kecilnya itu, sering nonton film. Film-film itu sehingga terekam dalam dirinya seolah-olah dialah sebagai orang sakti gitu. Jadi akhirnya, nyaman dalam seperti itu terus, tidak mau keluar. Ini, dalam tahap untuk menggembleng supaya kembali lagi kepada naturalannya gitu Mbak maksudnya. Kurang lebih, butuh berapa lama Mbah untuk menggembleng ini? Heeh, iya. Tergantung dia sendiri katanya. Kalau dia mau melepaskan, ya cepet. Tapi sampai saat ini belum bisa melepaskan, eee, dirinya yang palsu. Dirinya bukan dirinya yang asli. Dia yang galak, itu bukan dirinya. Dia yang egonya tinggi, itu bukan dirinya. Dan termasuk pola pikirnya, dia merasa dirinya, tapi bukan dirinya. Dan, Mbah Joyo sedang menggemblengnya supaya kembali murni seperti bayi lahir dan akan dimasuki oleh program baru yang penuh rasa syukur, yang, apa tuh, penuh keberlimpahan, kecukupan, dan dicintai seluruh manusia, dan dia sekarang tidak ada dalam dirinya, yang ada hanya kemarahan. Merasa paling benar, paling kuat, gitu katanya. Tapi nyatanya ekonominya susah, karena terbakar oleh hawa nafsunya sendiri. Maaf, kalau ini sendiri siapa, Mbah? Heeh. Oh, ceritanya hampir sama, tapi ada istrinya? Loh 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 loh. Baik baik. Ini teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan dari semua ini, eee, bahwa bisa jadi kita yang selama ini terlalu nyaman
dalam zona gembrungsung, dalam zona-zona yang selalu pemarah karena didikan lingkungan kita, bisa jadi didikan orang tua kita yang terbawa sampai sekarang yang dianggap benar ya, dianggap benar oleh kita, nyatanya menghambat. Kita dulu dikerasin oleh orang tua misalnya, itu terekam dalam memori kita, sehingga membentuk diri kita menjadi keras juga, menjadi pemarah juga. Akhirnya apa? Membakar rezeki, membakar keberlimpahan yang sudah dimasukkan. Itu sendiri kita yang membakarnya. Gitu ya. Ini pelajaran buat kita, hikmah yang ada. Yuk kita kembalikan kenaturalannya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang adem, ayem, tentrem, yang pemaaf, yang legowo, yang lapang dada, sehingga tidak seperti mereka ini yang masih terkunci, butuh waktu untuk membebaskan semua itu. Nggih, Mbah. Iya, iya. Baik, baik. Insyaallah, Mbah, Mbah. Oh, baik. Beliau hanya ingin menyampaikan ini kepada kita, supaya generasi selanjutnya jangan sampai terjebak dalam seperti ini. Ini mereka-mereka ini adalah orang yang terjebak. Orang yang terjebak dalam egonya sendiri, sehingga sengsara sendiri, ya. Karena merasa paling benar, paling pinter, paling kuat, ternyata dia diseranglah oleh tadi, rasa-rasa itu. Butuh waktu. Ya tenang saja, yuk mulai sekarang kita lepaskan. Lepas totalitas rasa itu, rasa-rasa ego kita, sehingga kita seperti lahir kembali, seperti bayi-bayi lahir suci murni. Yuk, maaf Mas ya, pamit dulu ya. Ya, yuk kita nggak boleh ganggu lah nanti, ini orang-orang ini. Yuk, Boleh ganggu ini ya. ya iya biarin. Aduh, Kirain tadi Viro sablon bener. itu adalah programnya. Programnya ini ya. Iya, yuk. Berarti orang beneran ini ya. Ya orang beneran. Tadi yang hilang itu dibawa kakeknya tadi, ketika hilang. Kalau pakainya bukan orang ini ya. Orang sakti mungkin. Orang sakti. Iya. Berarti saya harus bisa sakti nih ya. Ya iya.